Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru semuanya di seluruh Indonesia. Kita bertemu di dalam pelatihan Google Classroom. Baik, kita mulai. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu Google Classroom. Google Classroom adalah aplikasi online yang dapat digunakan untuk menyederhanakan tugas, meningkatkan kolaborasi, dan membina komunikasi, terutama antar guru dan siswa. Guru nanti dapat membuat kelas, memberikan tugas, mengirim masukan, dan melihat semuanya di satu tempat. Classroom juga terintegrasi secara lancar dengan fitur Google lainnya seperti Google Form dan juga Google Drive. Nah, ini akan sangat terkait karena dalam satu kesatuan, Bapak Ibu. Bagaimana kita menjalankan Google Classroom? Yang perlu kita ketahui juga adalah bahwa aplikasi ini sifatnya online, jadi kita harus ada koneksi ke internet, dan untuk pengaksesannya bisa menggunakan laptop ataupun menggunakan HP. Nah, adapun untuk laptop nanti kita bisa gunakan browser yang kita punya, lalu di dalam browser itu kita klik classroom.google.com. Setelah itu, nanti kita akan diarahkan pada koneksi di mana kita diminta untuk memasukkan email atau password-nya juga. Dan setelah kita sukses, nanti kita bisa masuk ke dalam Google Classroom. Jadi, kita tidak ada instalasinya, tidak perlu menginstal maksudnya. Langsung ke area Google Classroom, dan ini sifatnya adalah online, dan tentu saja karena dia online, maka ketika kita membuat, maka nanti secara otomatis itu tersimpan di dalam Google Drive. Untuk yang proses menggunakan HP, kita bisa buka dengan dua cara, yakni kita jalankan melalui browser, yakni pada browsernya di HP, lalu kita ketik di area browser tersebut classroom.google.com, atau juga bisa kita install. Kalau instalasi berarti kita nanti masuk ke Play Store, lalu kemudian kita cari Classroom, kita download. Berarti ini nanti ada aplikasi yang ada di HP kita. Nah, kita fokus ya Bapak Ibu di dalam pembuatannya kelas, yakni dengan menggunakan laptop karena tampilannya lebih lebar. Nah, langkah di dalam membuat kelas, poin pertama kita klik tombol plus. Kalau misalnya itu kita masih baru, betul-betul baru, maka biasanya tombol plus itu di tengah-tengah. Nah, itu kita bisa klik. Tujuannya adalah nanti ada dua, yakni kita mau gabung ke kelas atau buat kelas, join atau create. Kalau kita selaku guru mau membuat, maka yang kita klik adalah buat kelas. Dan setelah itu ada konfirmasi, kita centang, lanjutkan. Secara kelanjutan, maka nanti akan muncul settingan atau tampilan yang kita diminta untuk menginputkan. Nah, ini penginputannya sebenarnya menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Contoh di sini sebagai inputan pertama nama kelas. Nah, ini wajib diisi nama kelas. Silakan disesuaikan dengan kelas Bapak Ibu masing-masing. Dan lalu kemudian bagian. Bagian ini bisa kita isi jenjang atau bisa juga semester misalnya, yang juga bisa dimasukkan semester plus tahun pelajaran. Jadi kondisional. Adapun selanjutnya mata pelajaran, ini sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Ruang ini merupakan suatu ruang yang menyesuaikan dengan kegiatan kita di sekolahan. Bebas sebenarnya. Setelah itu kita klik buat. Nah, setelah kita klik buat, maka nama kelas akan muncul. Untuk prakteknya kita coba di browser, langsung kita ketik Classroom. Kita tunggu.
Nah, kita masukkan email kita, sekaligus juga passwordnya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini masih proses untuk menampilkan. Dalam contoh ini ada beberapa kelas. Saya contohkan langsung membuat. Nah, kalau buat kita klik tanda plus di pojok kanan. Klik, ada pilihan gabung ke kelas, buat ke kelas. Kita pilih buat kelas. Untuk membuat kelas, centang, lanjutkan. Nama kelas ini yang wajib terisi. Kita contohkan saja misalnya kelas latihan. Ini bisa menyesuaikan ya Bapak Ibu, kita kasih nama kelas yang kita ampu, silakan. Bagian ini saya pakai untuk kegiatan semester. Jadi semester genap 2019-2020, mata pelajaran misalkan komputer misalnya. Oke. Ruang 1. Ini contoh, menyesuaikan dengan kebutuhan. Oke, lanjut buat. Kita tunggu proses pembuatan yang dilakukan oleh Google Classroom. Nah, setelah terbuat, maka akan muncul tampilan kelas yang barusan kita buat. Dari sini berarti kita sudah berhasil, Bapak Ibu, pembuatan kelas di Google Classroom. Nah, saya kenalkan dulu menu-menunya yang ada di sini. Ketika dari sebelah kiri sendiri, klik, ada kelas. Ini digunakan untuk kembali ke jumlah kelas yang pernah kita buat. Ini, atau tampilan-tampilan kelas yang ada. Tadi barusan kita yang ini. Nah, itu fungsi dari kelas. Kalender berkaitan dengan kalender. Agenda-agenda yang nanti kita buat itu ada di kalender, penugasan-penugasan yang kita buat. Nah, kemudian juga di sini daftar tugas yang pernah kita buat akan muncul juga. Nah, ini daftar kelas yang pernah kita buat. Lalu kemudian lagi ada nama-nama kelas. Ini berarti digunakan untuk menuju ke kelas yang kita inginkan. Contoh misalnya ini. Nah, ini menuju ke kelas yang kita inginkan. Kalau kelas yang diarsipkan itu kelas yang sudah tidak tampil yang kita arsipkan Bapak Ibu. Lalu setelan nanti sama dengan yang di sini, jadi kita abaikan dulu. Oke, itu gambaran dari yang setting pertama. Ini menunjukkan nama kelasnya. Lalu kemudian ini forum. Nah, forum itu merupakan area interaksi, seperti kalau kita chatting. Atau juga bisa kita gunakan untuk menampilkan pengumuman-pengumuman yang ada di sini. Ini merupakan forum. Saya kembali dulu ke kelas yang kita ampu tadi, kelas latihan. Yang saya ampu tadi di sini, yang baru kita buat ya. Nah, saya contohkan ini forum, berarti saya ketikkan di sini untuk penyampaian informasinya. Misalnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini, kemudian kita tinggal posting. Lalu kemudian tugas kelas. Nah, ini coba kita lihat tugas kelas. Ada tombol yang sangat penting, yakni buat. Nah, di sini ada tugas kuis, pertanyaan, materi gunakan, dan juga topik. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi paling tidak yang perlu kita ketahui nanti adalah topik ya, paling penting untuk saat ini. Topik itu digunakan
sebagai informasi atau juga pemilah berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan. Semacam sebagai KD-nya, kompetensi dasar. Ya. Jadi di dalam materi misalnya saya pilih ini topik, katakanlah pengenalan alat input. Nah, kemudian saya buat lagi, topik lagi. Pengenalan alat output. Nah, sebagai contoh dua ini. Sehingga pada kelanjutannya, nanti kita bisa memberi tugas atau memberi soal berkaitan dengan topik-topik yang kita buat ini. Ini sebagai KD-nya. Itu gambarannya. Lalu anggota, ini berkaitan dengan anggota siapa saja yang masuk ke sini. Untuk anggota kita bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu nilai itu berkaitan dengan kalau ada siswa yang sudah mengerjakan tugas, kita beri nilai, maka nilai-nilai itu akan muncul di sini. Yang kemudian di sini ada juga tadi setting, berkaitan setting yang sudah kita buat tadi. Nah, kalau mau diubah, kita berada pada setting. Ini berkaitan dengan menu utamanya Google secara umum. Jadi menu utama Google, kita sudah selesai. Baik, demikian berkaitan dengan praktek hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.